jangan dipahami bahwa debat-debat yang mau dilakukan ini adalah debat antar agama di mana orang serang Kristen, kita serang Islam. Tidak. Saya tidak ada urusan dengan Islam. Dia mau percaya apa terserah dia. Dia mau percaya kitab sucinya bagaimana terserah dia. Kita tidak masuk di wilayah itu karena itu agama, itu wilayah privasi. Dia mau bilang batu ini Tuhan kayak, dia mau bilang pohon itu Tuhan, itu dia punya iman. Kita tidak punya hak untuk mengganggu iman dia. Nah, demikian juga seharusnya kita mau percaya Yesus kayak, kita mau percaya Allah jadi manusia, kita percaya Yesus mati bangkit, itu urusan kita. Tapi pada saat orang menyerang iman kita, kita diam. Berapa banyak orang akan merasa bahwa fitnahan itu betul. Mungkin bagi kita tidak masalah, tapi kita tidak tahu. Ada banyak orang yang mungkin ada dalam persimpangan. Ini tetap di Kristen atau pindah, tetap di Kristen atau pindah. Begitu ada fitnahan yang datang dan dia tidak mendapatkan jawaban meneguhkan dia. Dia dengan mudah yakin bahwa memang ternyata Kristen seperti itu. Dan dia pergi. Jadi sebenarnya tujuan saya melakukan debat bukan sama sekali tidak menyerang Islam dan kitab suci mereka. Tidak. Saya hanya mau menjawab tuduhan. Pada saat dia bilang Alkitab kita palsu, kamu punya bukti apa? Sedangkan saya punya bukti akurat. Alkitab kita dari tahun 200 sebelum Masehi, 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di dalam dunia, sampai hari ini diuji dalam penemuan Dead Sea Scroll, itu semua masih dibuktikan originalitasnya. Semua dokumen-dokumen ada di museum dan saya punya semua. Nah, kalau begitu tuduhan bahwa Alkitab kita dipalsukan ini dasar dari mana? Jadi sebenarnya ini hanya mau menjawab fitnahan, bukan saling menyerang agama. Ya. Berarti ini untuk menjawab tuduhan dan fitnahan, ya. Bukan menyerang. Saya tidak ada kepentingan untuk menyerang Islam dengan seluruh kepercayaan, tidak. Ya, mari kita berikan aplaus dulu. Ini semakin luar biasa. Sekali lagi bukan menyerang, ya. Tidak. Ya. Tapi ini menjawab fitnahan dan juga tuduhan. Nah, mungkin saya tanya lanjut dulu sebelum Bapak menjawab. Ada satu bagian yang sangat penting. Sampai-sampai ada mengeluarkan statement kalau diizinkan TV One mengundangkan untuk live di ILC misalkan. Begini, itu kan omongan dia. Ya. Omongan dia, ayo debat sama saya di TV One. Saya juga yakin TV One tidak akan kasih kok. Ya, TV One tidak kasih. Memberi ruang bagi dia di dalam TV nasional itu bisa mempunyai dampak yang buruk. Ya. Satu hal pesan saya hanyalah bahwa sebenarnya untuk mempertanggungjawabkan kebenaran iman kita, kita tidak mundur satu langkah pun. Amen. Makanya ada orang bilang, kau jual, saya beli. Tapi saya bilang, kau jual, saya beli, bukan beli saja, beli di atas harga. Mari kita berikan aplaus. Komunikasi makin tapi mantap. Tapi satu hal yang mau saya tambahkan begini. Ya. Seringkali kita bilang, debat berarti tidak mengampuni, tidak memaafkan. Secara logika tidak bisa dibenarkan. Orang berdebat belum tentu karena membenci, dan orang tidak debat belum tentu memaafkan. Kalau saudara tidak debat diam-diam tapi maki ancur di dalam hati, itu kan tidak mengampuni juga. Ya, tidak identik. Seringkali yang kita lihat, saya lihat komentar di Facebook dan sebagainya, orang selalu bilang begini, bahwa kita ini kan bukannya kita diajar untuk melakukan kasih. Betul. Tapi yang tidak dipahami banyak orang, kita bukan hanya diperintahkan untuk melakukan kasih, tapi kita juga diperintahkan untuk mengejar atau mengusahakan keadilan. Itulah sebabnya saya tidak turut melaporkan dia ke polisi, tapi saya tidak mencegah teman-teman yang mau lapor. Saya cuma pesan, mau lapor silahkan lapor, tapi ingat, motif tidak boleh balas dendam. Seperti Bapak Pendeta tadi bilang, bukan karena Ahok di penjara lalu kita harus paksa dia masuk penjara, bukan. Kalau kita lakukan itu, kita tidak, motivasi kita salah. Kalau kita lakukan itu karena kebencian, salah. Kalau kita mau lakukan itu karena tujuan dia masuk penjara supaya dia rasa, salah juga. Tujuan kita apa? Rasa keadilan. Kalau sebagai warga negara, itu kan perlu ditegakkan. Nah, tapi saya bilang bahwa seandainya dia misalnya tidak ditangkap pun, kita tidak ngotot kok. Cukup minimal mereka lebih berhati-hati lagi kalau bicara. Itu saja target kita. Ya, soal mau masuk penjara atau tidak itu bukan urusan saya, itu urusan serahkan pada pemerintah. Tapi minimal dengan semua situasi yang sudah terjadi seperti ini, semua pendakwa-pendakwa ya di kalangan Islam, termasuk juga pendeta-pendeta di kalangan Kristen, lebih berhati-hatilah di dalam berbicara
soal keimanan orang lain. Tadi ada menarik, ditanyakan sikap gereja bagaimana. Menurut saya begini, kalau saya hanya marah ketika kekristenan diganggu, tapi pada saat Hindu diganggu saya aman-aman, Buddha diganggu saya aman-aman, Konghucu diganggu saya aman-aman, Kristen diganggu saya marah, berarti saya sebenarnya bukan keadilan, saya hanya karena fanatisme agama. Jadi seharusnya kalau ada iman orang Hindu diinjak-injak oleh agama lain, kita orang Kristen mestinya juga harus ada sikap. Ya, seperti begini. Kalau Bapak pukul saya marah. Tapi tiba-tiba Bapak pukul sana, saya diam saja. Saya tidak ada, itu hanya dengan kata lain, saya melakukan cover hanya untuk diri sendiri. Sebagai orang Indonesia, maka seharusnya kita bereaksi terhadap semua ketidakadilan, terhadap golongan apa saja, terhadap agama saja, apa saja. Jadi seandainya satu hari nanti justru iman Islam yang dihina-hina oleh orang lain, seharusnya kita juga sebagai anak bangsa, kita harus bersikap dan menolak semua penghinaan untuk iman Islam, semua penghinaan untuk iman Buddha, iman Katolik, iman Konghucu, kita harus lawan.